Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Himne Partai Golkar. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali kami ucapkan selamat malam dan selamat datang dalam acara Puncak Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar
Doa untuk bangsa merajut kebersamaan, membangun Indonesia maju. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati, para ketua lembaga tinggi negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan juga seluruh jajaran pengurus kader Partai Golkar dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini, Jumat 5 Desember 2025. Untuk itu mari kita berikan apresiasi dan tepuk tangan untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita membuka hati dengan syair yang memberi keteduhan bagi kita semua. Jaro dua belah ada jemalah, jaro lon tiplo di ada ule, mu'ahlon lake bakware lingkar. Salam hormat kami ucapkan Presiden Prabowo, pemimpin bangsa, ke Bapak Bahlil dan hadirin sekalian. Bersama Golkar Indonesia berjaya. 61 tahun mengukir sejarah, solid melangkah menuju cita-cita, mengabdi tulus penuh amanah, menjaga marwah Indonesia. Golkar berdiri teguh dan kuat, akar menguat di bumi Nusantara, berkarya tulus untuk sebuah tekad, Indonesia kuat, maju dan sejahtera. Wahai rakan lon yang na di sino, jata leng jaro doa ta pinta, kemandum wareh ba ujung nanggro. Wahai rakan ro di Pulau Sumatera, mekru semangat kendak ni bapa, bala mesampo iraya teka, hujan di langit teka ubumo, kakaram nanggro Pulau Sumatera. Gajah ngon rimung di tron unanggro, dum habeh pangpo bakai raya, duduk kaputo jalan kahanco, kamu mau rumah tan lena. Allahu Allah lalla ke ampun, nangrone lindung ni bak bencana, syedara kamu ide di gampung, Allah ne tulung urang nyandumna. Allahu Allah, Allahu Rabbi, berkahi negeri Indonesia, jauhkan aib, malu dan keji, semoga Indonesia ini semakin sejahtera.
Hadirin kami hormati, untuk memohon keberkahan, kelancaran, serta perlindungan dalam berjalannya acara ini, kita akan memulai dengan istighosah dan doa untuk bangsa. Kegiatan ini juga dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dengan cara Islam di Jakarta, secara Kristen di Papua, Katolik di NTT, Hindu di Bali, dan secara Islam dan Buddha di Bangka Belitung. Dan doa akan dipimpin oleh Ketua Bidang Kerohanian dan Keagamaan DPP Partai Golkar. Dengan hormat kami mengundang kepada Bapak Nusron Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama berdoa untuk mendoakan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, wabil khusus korban bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Semoga beliau semua diberikan kekuatan dan bencana ini segera berlalu. Dan kita doakan semoga pemimpin kita, Bapak Presiden Jenderal TNI Prabowo Subianto, mempunyai kekuatan yang utuh untuk mengantarkan bangsa Indonesia ke gerbang kemakmuran. Bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, Ya Aliyu, Ya Azimu, Ya Halimu, Ya Alimu, Anta Rabbi wa ilmuka hasbi, fa ni'ma Rabbu Rabbi, fa ni'mal hasbu hasbi. Tansuru man tasha'u wa antal azizur rahim. Nas'aluka al-ismata fil harakati was sakanati والكلمات والإرادات والحضرات من الشكوك والظنون والأوهام السائرة للقلوب على مطالعة الغيوب. وقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يأجل، اقضي حاجاتنا يا الله، اقضي حاجاتنا يا الله، اقضي حاجاتنا يا الله. اللهم سلمنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم سلمنا بلادنا إندونيسيا. اللهم سلمنا بلادنا إندونيسيا سلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا بقوة قوتنا، بقوة قوتنا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. خذ بيدي، خذ بيدي، خذ بيدي. قد ضاقت قلبي
وحلت حيلتي أدركنا 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 يا سيدي يا رسول الله سريعا بعزة من الله. اللهم يا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العظيم وهو السميع العظيم وهو السميع العظيم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا جبار يا قهار يا ذا البأس الشديد خذ حقنا من ظلمنا وحق المسلمين وحق المسلمين وحق المسلمين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan melihat berbagai momentum penting dalam rangkaian agenda HUT ke-61 Partai Golkar. Selamat menyaksikan. Terima kasih Partai Golkar. Terima kasih Partai Golkar. Jalan-jalan ke Kalimantan, mampir sejenak ke hutan rimba. Golkar terus bersinar dan maju ke depan. Golkar solid tetap berjaya. Partai Golkar kepada masyarakat sebagai bentuk solidaritas dan semangat gotong royong untuk membantu sesama. Partai Golkar memberikan bantuan untuk umroh ya. Selamat ulang tahun Partai Golkar yang ke-61. Terima kasih semuanya. Iya, siap untuk bersaudara. Terima kasih.
kisah Nabi Muhammad dalam menjalankan roda organisasi. Karena kalau partai tidak cerdas dan tidak komunikatif, maka saya pikir itu ada ruang yang tersumbat untuk kita memperjuangkan aspirasi rakyat. Pada malam hari ini menggelar pagelaran seni wayang kulit dengan jalan kondang dari Karanganyar Ki Cahyo Kuntadi. Hadirin, selamat ulang tahun ke-61 Partai Golkar. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Ketua Penyelenggara HUT ke-61 Partai Golkar. Dengan hormat kami mengundang Bapak Muhyiddin M. Said. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang amat kami hormati dan banggakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang kami hormati Ketua MPR RI. Yang kami hormati Ketua DPR RI dan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya. Para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Kabinet Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang dibersamai oleh Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan juga seluruh jajaran pengurus serta kader Partai Golongan Karya. Ketua Umum Partai Politik beserta jajaran yang mendampingi dan tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan berkahnya kita dapat berkumpul pada malam ini untuk merayakan malam puncak hari ulang tahun ke-61 Partai Golongan Karya. Bapak Presiden dan seluruh hadirin yang berbahagia, tema yang diangkat dalam usia 61 tahun Partai Golkar adalah doa untuk bangsa merajut kebersamaan membangun Indonesia maju. Diharapkan dengan kader Partai Golkar di seluruh Indonesia yang semakin solid, maka Partai Golongan Karya akan semakin kuat dan mewujudkan aspirasi rakyat dan mendukung program Ascatita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran untuk membawa Indonesia sebagai negara maju sesuai dengan visi Indonesia Emas tahun 2045. Rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-61 Partai Golongan Karya diawali dengan melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan pada tanggal 20 Oktober 2025. Kegiatan ziarah ini juga dilakukan secara serentak di seluruh DPD Partai Golkar Provinsi dan DPD Partai Golkar se-kabupaten kota seluruh Indonesia. Pada hari ini pada hari yang sama kami juga menyelenggarakan kegiatan donor darah yang diikuti oleh 610 peserta serta kegiatan tasakuran yang diselenggarakan di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya. Kegiatan sosial kemasyarakatan ini juga dilakukan oleh DPD baik provinsi maupun kabupaten kota sesuai dengan kebutuhan di tiap daerahnya. Tidak hanya itu, selama rangkaian acara hari ulang tahun ke-61 tahun, Partai Golkar juga menggelar pasar murah dan pembagian sembako yang mencapai 610.000 paket sembako di seluruh Indonesia yang didistribusikan berkat gotong royong dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dan DPD di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Langkah ini sebagai bukti nyata atas peran Partai Golkar untuk bermanfaat bagi masyarakat.
Selain itu, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami juga menyelenggarakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghadirkan Gus Ikdam, pengasuh Majelis Taklim Sabilu Taubah Blitar pada tanggal 25 Oktober 2025 di Velodrome Rawamangun. Acara ini turut dihadiri belasan ribu kader, simpatisan, dan masyarakat umum. Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia, sebagai wujud perhatian Partai Golongan Karya terhadap generasi muda, sekaligus mempromosikan kebudayaan dalam rangka hari ulang tahun ke-61, Partai Golkar juga meresmikan lapangan padel dan pickleball pada 9 November 2025 di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya. Di samping itu, rangkaian hari ulang tahun ini juga semakin berwarna dengan pegelaran wayang di DPP Partai Golongan Karya pada tanggal 15 November lalu dengan lakon Semar Bangun Kayangan sebagai bentuk pelestarian seni dan tradisi budaya bangsa. Doa bersama pada malam ini merupakan puncak peringatan hari ulang tahun Partai Golongan Karya ke-61 dan turut dilaksanakan secara serentak bersama 38 DPD dan 514 DPD Kabupaten Kota seluruh Indonesia yang bergabung dengan kita secara virtual melalui telekonferensi. Selain doa menurut agama Islam secara bersamaan, doa menurut Katolik dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur, agama Protestan di Papua, agama Hindu di Bali, dan agama Buddha di Bangka Belitung. Kegiatan malam hari ini juga disiarkan secara langsung oleh televisi nasional dan kanal media internal Partai Golkar. Hal ini menunjukkan tingginya antusiasme kader Partai Golkar dari seluruh Indonesia untuk turut mendoakan bangsa dan negara tercinta, terutama saudara-saudara kita yang sedang terdampak musibah bencana di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Kegiatan pada malam ini akan diisi dengan istiqosah dan diakhiri dengan doa bersama. Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia, rangkaian acara hari ulang tahun ke-61 Partai Golkar tidak terlepas dari kerja keras dan dedikasi dari seluruh panitia yang merupakan kader-kader hebat Partai Golkar dan pihak-pihak yang turut berpartisipasi mulai dari persiapan hingga pelaksanaan seluruh kegiatan. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Sekjen, Bendahara, dan Bapak Muhtarudin selaku Ketua Sekretaris Panitia Penyelenggara dan Bapak Abraham Srijaya selaku Bendahara Penyelenggara. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Yahya Saini dan Bapak Rikwanto selaku Ketua dan Sekretaris Steering Komite serta seluruh jajaran. Terima kasih juga kepada Bapak Erik Hermawan selaku Ketua OC dan Ibu Putri Kamarudin selaku Sekretaris OC beserta seluruh jajarannya. Dan tentunya secara khusus terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Bapak Bahlil Lahadalia yang telah mempercayakan kami untuk menyelenggarakan seluruh rangkaian acara hari ulang tahun ke-61 Partai Golongan Karya. Serta ucapan terima kasih untuk yang sangat kami cintai, kader Partai Golkar di seluruh Indonesia, sehingga semua rangkaian acara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf apabila selama rangkaian penyelenggaraan acara hari ulang tahun ke-61 Partai Golkar masih terdapat kekurangan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Demikian laporan Ketua Penyelenggara hari ulang tahun ke-61 tahun Partai Golongan Karya kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hadirin sekalian, mari kita saksikan bersama sebuah tayangan yang menandai perjalanan 61 tahun Partai Golkar. Perjalanan yang merefleksikan komitmen kuat dalam membangun kebersamaan, membangun Indonesia maju. Selamat menyaksikan. Golongan karya adalah buah pikir dan konsep yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Gagasan ini didasari keinginan sang proklamator untuk menghadirkan kekuatan fungsional.
Pada tanggal 20 Oktober 1964, cita-cita Soekarno terwujud dengan lahirnya Sekretariat Bersama Golongan Karya. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional murni yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Selanjutnya, di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, layaknya pohon beringin, Golkar tumbuh semakin kokoh dan mengakar. Soeharto berhasil melakukan reorganisasi dan mempersatukan Golkar yang terdiri dari sekitar 300 golongan. Sebelumnya, tidak ada kekuatan politik yang mendominasi di parlemen, lalu ia berhasil menciptakan pengaruh politik mayoritas melalui Golkar. Dalam masa pemerintahan selama 32 tahun, Soeharto mampu menciptakan dan menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Presiden kedua ini membangkitkan Indonesia dari keterpurukan ekonomi dengan dibantu para pakar yang mumpuni, terutama Sumitro Joyo Hadikusumo yang merupakan ayah Presiden Prabowo Subianto. Soeharto membalikan keadaan yang berpuncak pada swasembada pangan pada 1984. Memasuki era reformasi, pemerintahan Habibie memegang peran sangat krusial dan menjadi kunci transisi dari Orde Baru ke reformasi. Meski singkat, kepemimpinan Habibie menciptakan fondasi penting, diantaranya menjadi tonggak dimulainya kebebasan pers. Reformasi 1998 menjadi titik balik dalam demokrasi di Indonesia. Golkar berubah menjadi Partai Golkar. Di bawah kepemimpinan Akbar Tanjung, Partai Pohon Beringin ini bukan hanya mampu bertahan, melainkan juga membuktikan kekuatannya. Pada pemilu 2004 yang diikuti 24 partai politik, Partai Golkar berhasil keluar sebagai pemenang dengan 128 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Memasuki babak baru demokrasi, Golkar juga menjawab tuntutan perubahan dengan langkah progresif, menggelar konvensi sebagai wadah terbuka penjaringan pemimpin nasional. Untuk pertama kalinya, proses rekrutmen kepemimpinan dibuka secara terang, menjadi terobosan politik yang memberi harapan baru. Apa yang diharapkan oleh rakyat dapat terwujud pemerintahan yang kuat, yang bersih, dan yang efektif, yang dapat membawa pembaharuan dan perubahan di bangsa ini yang kita cintai bersama, saudara. Kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, saudara. Dengan mengendalikan devisa kita, menjaga devisa kita, dengan menjaga penghasilan-penghasilan kita, dengan reorientasi strategi pertanian. Kita perlu menciptakan lapangan kerja, kita perlu swasembada pangan. Kalau golongan karya memberi alternatif yang baik kepada bangsa negara, saya kira nanti berbondong-bondong rakyat kita akan kembali ke beringin, berbondong-bondong mereka akan mendukung, saudara, kebutuhan kita untuk meraih kepercayaan dan mandat dari bangsa kita. Kini, Bahlil Lahadalia menjadi nahkoda yang membawa Golkar terus berkarya dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Bahlil yang terlahir dari keluarga sederhana menunjukkan bahwa Golkar merupakan partai yang inklusif dan membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin berkarya. Saya sampaikan kepada seluruh keluarga besar Golkar, menurut saya tidak salah saudara-saudara memiliki Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Memang saya setuju, golongan karya ini gudang orang-orang hebat. Banyak melahirkan partai-partai. Kepengurusan ke depan, program paling pertama itulah menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo Gibran dan berada pada garda terdepan untuk mengeksekusi seluruh program-programnya. Karena ini adalah bagian implementasi daripada doktrin karya kecaryaan. Sebagai partai koalisi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka, maka baik diminta maupun tidak diminta kita mempunyai kewajiban politik untuk mendukung semua program-program, apalagi program-program yang pro kerakyatan.
Golkar akan selalu memegang teguh komitmen karya kekaryaan, beringin berdiri tegak dan hadir nyata untuk rakyat. Golkar berkarya untuk mengawal masa depan Indonesia. Suara rakyat, suara Golkar, Golkar solid, Indonesia maju. Terima kasih golongan karya, selamat berjuang, berbuat yang terbaik bersama-sama. Kita berbuat yang terbaik untuk masa depan rakyat Indonesia. Untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Majulah golongan karya. Merdeka! 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 Hadirin sekalian, refleksi perjalanan Partai Golkar. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan pidato politik yang akan disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dengan hormat kami mengundang Bapak Bahlil Lahadalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya sebelum memulai untuk membacakan pantun. Burung cendrawasih terbang ke rawa, singgah sebentar di atas papan. Kalau Golkar tetap berkarya, Indonesia maju jadi kepastian. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita cintai Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Bapak Presiden, terima kasih atas kehadirannya. Kami tahu betul di sela-sela jadwal yang begitu padat, tapi dengan kehadiran Bapak Presiden malam ini akan membuktikan rasa cinta Bapak Presiden kepada Partai Golkar. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka, yang selalu hadir terus setiap HUT Partai Golkar. Yang saya hormati Ketua Lembaga Tinggi Negara, ada Ketua MPR RI abang saya Bapak Muhammad Muzani, Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani. Yang kencang dikit tepuk tangannya. Mbak Puan udah mulai senyum, Pak. Yang saya hormati Ketua DPR RI Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin. Yang saya hormati sahabat-sahabat, teman-teman anggota kabinet, baik menteri maupun wakil menteri, yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, nanti Bapak Presiden yang absen kita semua. Yang saya hormati ketua-ketua partai politik yang sempat hadir. Ada Ketua Umum Partai Gerindra yang juga adalah Bapak Presiden dengan Pak Sekjen Menlu, Pak Menlu. Ada Ketua Umum PDIP yang diwakili oleh Mbak Puan. Kita doakan semoga menjadi yang terbaik di partainya. Amin dong. Yang saya hormati ketua-ketua partai atau yang mewakili. Ini ada dari PAN tadi, Bang Viva, dari PKB, dari apa lagi? PKS, Gelora, Garuda, Hanura, PSI, P3, apa lagi ya? Banyak kali.
Demokrat, mohon maaf, ini sekjen tulisnya kurang bagus Pak, nanti pangkatnya kita turunkan kelihatannya. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, sahabat saya Agus Gumiwang Kartasasmita. Yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar, Bapak Abu Rizal Bakri. Yang saya hormati Ketua Dewan Etik DPP Partai Golkar, Bapak Muhammad Hatta. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Partai DPP Partai Golkar, abang saya Bapak Freddy Latumahina. Yang saya hormati seluruh pengurus DPP Partai Golkar, ada Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Bapak Sarmuji yang juga merangkap ketua fraksi. Ada Bendahara Umum DPP Partai Golkar Ibu Sari Yuliati, paling cantik sendiri. Dan seluruh wakil-wakil ketua umum yang hadir, anggota pleno DPP Partai Golkar. Yang saya hormati ketua organisasi sayap yang didirikan maupun didirikan, AMPG dan KPPG, ada Soksi, Kosgoro, MKGR. Yang saya hormati seluruh anggota fraksi Partai Golkar yang sempat hadir. Yang saya muliakan para senior-senior DPP Partai Golkar yang sempat hadir. Yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Tanpa senior-senior ini Partai Golkar tidak mungkin sekokoh seperti sekarang ini. Yang saya hormati ketua-ketua DPD 1 Partai Golkar seluruh Indonesia dan ketua-ketua Golkar DPD 2. Bapak Presiden, saya izin melaporkan bahwa teman-teman ketua Golkar DPD 1 semua ada di daerah. Kita melakukan doa bersama, jadi saya tugaskan mereka berada semua di sana. Bisa lihat dari layar monitor, udah kangen kelihatannya. Tadinya mereka minta untuk hadir, tapi saya bilang ini kondisi bangsa butuh doa, jadi kita kembalikan untuk doa di masing-masing tempat. Hadirin undangan dan seluruh kader yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya, sehingga pada malam hari ini kita hadir di tempat ini dalam rangka merayakan puncak HUT Partai Golkar yang ke-61. Bapak Presiden, hadirin yang berbahagia, seluruh kader Partai Golkar dari Aceh sampai Papua menyampaikan dan mengaturkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Presiden untuk membersamai kita dalam merayakan HUT Partai Golkar. Kehadiran Bapak Presiden sekali lagi saya ingin mengatakan sebagai bentuk cinta Bapak Presiden kepada Partai Golkar. Kalau sudah Bapak Presiden hadir dan mencintai Golkar, apalagi Partai Golkar udah pasti mencintai dan menjaga Bapak Presiden Prabowo. Karena tidak salah lah, karena Bapak Presiden ini juga alumni Partai Golkar. Bapak Presiden, hadirin yang berbahagia, puncak HUT Golkar kali ini berbeda dengan sebelumnya. Biasanya kalau HUT Golkar di gedung yang mewah, disajikan dengan tari-tarian, dengan alunan musik yang indah dan berbagai musik termasuk musik Oolate. Tapi malam ini bangsa kita dalam keadaan yang membutuhkan perhatian. Kita kena musibah, bencana yang melanda negara kita. Baik yang ada di Aceh, baik yang ada di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat. Kami sangat prihatin dan oleh karena itu lewat mimbar yang berbahagia ini saya mengajak kita semua untuk kita mendoakan agar saudara-saudara kita yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala diterima di sisi yang paling mulia. Dan kepada keluarga dan saudara-saudara kita yang kena bencana selalu diberikan kekuatan, ketabahan. Kami berpendapat Partai Golkar bahwa
kita hidup berbangsa dan bernegara ibarat manusia yang kalau satu organ tubuhnya sakit juga dirasakan yang lainnya. Itulah esensi daripada kita hidup berbangsa dan bernegara. Kaitannya dengan hal tersebut, kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk langsung dengan gerakan cepat melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah yang kena musibah, baik dari Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Tidak hanya cukup mengunjungi, tapi juga mengerahkan seluruh kekuatan bangsa untuk ikut mengatasi bencana, membawa sumbangan, ikut melakukan dialog dengan masyarakat, dan memerintahkan kepada seluruh anggota kabinet dan seluruh kekuatan bangsa ikut untuk mengatasi persoalan bencana secara baik. Izin kami melaporkan dalam rangka menerjemahkan dan menindaklanjuti perintah Bapak Presiden. Kami sebagai Menteri SDM 2 hari berkeliling di Aceh, di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat. Banyak jaringan listrik yang rubuh akibat karena perluasan kali. Di Birem, contoh di Aceh, itu mengaliri kurang lebih sekitar 200 megawatt PLTG yang itu menghubungkan antara Birem dan Banda Aceh. Alhamdulillah Bapak Presiden, mulai malam ini sebagian sudah bisa nyala karena perintah Bapak Presiden. Jalan-jalan terputus, penyaluran BBM dan LPG tidak bisa memakai jalan darat. Jadi sebagian kita pakai trekking lewat laut. Begitupun di Sumatera Utara. Saya nginap di Tapteng, di Sibolga, dan juga kami mengunjungi Tapsel. Ketika kemarin belum kami ke sana, listrik masih mati. Kemudian BBM antriannya panjang, bahkan LPG terancam habis. Kami izin melaporkan Bapak Presiden, baru tadi kami menelpon Bupati Tapteng. Alhamdulillah listrik sudah berjalan 80%, kemudian BBM sudah terurai 60% dan LPG juga sudah mulai berjalan. Saya yakin dan percaya bahwa semua anggota kabinet juga kompak menjalankan hal yang sama. Kaitannya dengan itu, kami juga ingin menyampaikan bahwa DPP Partai Golkar telah mengirim bantuan. Bahkan kami menginstruksikan kepada seluruh Partai Golkar yang ada di wilayah bencana, DPD 1, DPD 2, untuk menjadikan sekretariat Partai Golkar sebagai posko. Inilah sebagai bentuk kehadiran kita semua. Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia, izinkan saya di dalam HUT yang ke-61 ini sedikit merefleksi tentang Partai Golkar. Partai Golkar lahir ada alasannya. Minimal ada 2 persoalan yang fundamental pada saat itu. Stabilitas politik yang tidak terlalu baik, hasil daripada pemilu tahun 55, di mana pengangguran terjadi di mana-mana, krisis pangan, inflasi kita 650%, dan ditambah lagi dengan satu persoalan besar, yaitu adanya kekuatan sekelompok masyarakat dan kekuatan politik yang ingin merubah ideologi Pancasila ke ideologi yang lain. Atas dasar 2 hal itulah kemudian Partai Golkar lahir dengan dilahirkan oleh Sekber, Sekretariat Bersama. Dan Sekretariat Bersama ini dilahirkan oleh 97 organisasi. 97 organisasi itu adalah terdiri dari petani, nelayan, wartawan, TNI Polri, organisasi-organisasi buruh, pegawai negeri, organisasi kemasyarakatan lainnya seperti Pemuda Muhammadiyah, Soksi, Kosgoro, MKGR, dan lain-lainnya. Dengan demikian dapatlah kita pastikan bahwa Partai Golkar ini tidak dilahirkan oleh satu kelompok tertentu, tapi Partai Golkar ini betul-betul lahir dari kandungan rakyat Republik Indonesia. Atas dasar hal itu, maka sudah sangatlah layak bahwa Partai Golkar ini adalah pemilik sahamnya adalah rakyat. Tidak dimiliki oleh siapapun, tidak dimiliki oleh satu kelompok tertentu, apalagi keluarga tertentu.
Partai Golkar adalah milik sah anak rakyat yang doktrin karya kekaryaannya sebagai instrumen politik negara untuk mewujudkan kesejahteraan. Atas dasar pemikiran itu, Partai Golkar pertama mengikuti pemilu pada tahun 71. Terjadi perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Pak Harto adalah tokoh Golkar yang menjadi ketua Dewan Pembina selama 30 tahun lebih. Pada saat Golkar memimpin, tadi saya katakan inflasi kita 650%. Lapangan pekerjaan susah. Dimajukan dengan konsep trilogi pembangunan. Alhamdulillah, selama kepemimpinan Partai Golkar di bawah Presiden Pak Harto, kita mampu pertumbuhan ekonomi kita di atas 7%. Menurunkan inflasi kita di bawah 15%. Kita swasembada pangan, kita swasembada energi. Teknologi kita juga baik. Bahkan kita terkenal dengan macan Asia. Saya pikir bahwa atas dasar apa yang telah dilakukan tersebut, maka tidaklah heran kemudian kalau kita juluki Pak Harto sebagai Bapak Pembangunan. Sudah banyak kontribusinya Pak Harto kepada negara ini. Baik merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, merebut Irian Barat, dan meletakkan pondasi pembangunan bangsa. Kemudian Partai Golkar lewat mekanisme yang baik, kami mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk diberikan gelar pahlawan. Dan alhamdulillah, lewat mimbar yang terhormat ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menganugerahi Bapak Pak Harto sebagai pahlawan nasional. Sebagai partai yang dewasa, kami sangat menghargai bahwa pasti ada pro dan kontra, dan itu hal yang biasa saja. Bapak Presiden, hadirin yang berbahagia, kaitannya dengan hal tersebut, kami ingin menyampaikan bahwa keputusan Munas ada dua hal penting. Yang pertama adalah Partai Golkar harus bersama-sama dengan Bapak Presiden dan Wakil Presiden sebagai partai koalisi yang mendukung pemerintahan. Sampai di mana selesainya tergantung Bapak Presiden. Karena ini keputusan Munas. Kalau merubah keputusan Munas, nanti di Munas lagi. Dan saya pikir Partai Golkar taat tertib pada mekanisme pengambilan keputusan. Kami merasa nyaman bekerja dengan Bapak Presiden. Karena kami tahu betul sesungguhnya Bapak Presiden Ketua Umum Gerindra, tapi mungkin lebih paham Golkar daripada saya. Tidak terasa sudah selama 1 tahun Bapak Presiden memimpin negara ini. Sudah banyak program-program yang sudah tereksekusi maupun yang akan dieksekusi. Program-program pro rakyat, diantaranya makanan bergizi. Banyak juga yang mengatakan makanan bergizi ini tidak penting. Tapi saya ingin mengatakan Bapak Presiden, bagi orang-orang susah seperti saya yang pernah sekolah busung lapar, ini program ini sangat mulia dan harus dilanjutkan untuk seluruh pelosok tanah air. Swasembada pangan, swasembada energi, kami juga melaporkan kepada Bapak Presiden menyangkut energi. Sejak 2008 sampai 2024 belum pernah lifting kita mencapai target APBN. Di tahun 2025 insya Allah Partai Golkar dan Bapak Presiden akan mewujudkan lifting kita akan melebihi target APBN. Bahkan solar di tahun 2026 kita tidak akan melakukan impor lagi. Masih banyak program-program kesejahteraan lainnya. Sekolah rakyat, kemudian koperasi Merah Putih, reforma agraria, internet gratis, dan saya pikir ini adalah bagian yang harus kita dukung. Namun Partai Golkar berpandangan Bapak Presiden bahwa pemerintahan yang kuat dibutuhkan stabilitas. Lewat mimbar yang terhormat ini izinkan kami menyampaikan saran. Perlu dibuatkan koalisi permanen. Jangan koalisi on off. Jangan koalisi in out. Jangan koalisi di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Sudah harus kita mempunyai prinsip yang kuat untuk meletakkan kerangka koalisi yang benar. Kalau mau menderita, menderita bareng-bareng.
Kalau mau senang, senang bareng-bareng. Dan ini dibutuhkan gentleman. Dibutuhkan gentleman yang kuat. Jangan orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain. Bapak Presiden hadirin yang berbahagia, yang kedua keputusan Munas adalah memberikan target kepada ketua umum dan pengurus, baik target di pilkada, pilpres dan pileg. Untuk pilkada alhamdulillah target kami mencapai 60% terwujud di pilkada gubernur, bupati, wali kota. Karena itu saya memberikan apresiasi kepada seluruh kader Partai Golkar di seluruh wilayah pelosok Nusantara dari Aceh sampai Papua. Yang kedua menyangkut pileg. KPI seorang ketua umum partai dan pengurus partai adalah menaikkan kursi. Bagi kami Partai Golkar, kursi kami sekarang adalah 102. Dan insya Allah besok targetnya harus di atas 102. Itu bisa terwujud kalau Bapak Presiden senyum bersama Golkar. Bapak Presiden hadirin yang berbahagia, karena saya lihat ini waktu sudah mau habis, maka saya harus pangkas ini catatan terlalu banyak. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang kami anggap sangat penting di Partai Golkar. Pertama, kami memandang sudah saatnya kita menata ulang desain politik kita. Desain politik harus kita selaraskan dengan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita menganut sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tahun 1945 pasal 4 ayat 1. Oleh karena itu sistem kepartaian, sistem pemilu haruslah yang kompatibel dan mendukung sistem pemerintahan presidensial. Dalam pandangan kami, berdasarkan referensi para ahli dan kajian yang mendalam daripada DPP Partai Golkar, sistem kepartaian yang ideal adalah sistem multipartai sederhana, bukan sistem multipartai ekstrim. Khusus menyangkut pilkada Bapak Presiden, 1 tahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPR saja. Banyak pro dan kontra. Tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten kota, biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin bahwa ini membutuhkan kajian yang mendalam. Oleh karena itu kami memandang pembahasan RUU bidang politik seyogyanya bisa dimulai tahun depan. Ini agar pembahasannya bisa dilakukan dengan komprehensif, hati-hati dan cermat, dengan melibatkan masukan yang luas. RUU ini harus melalui kajian yang mendalam. Tapi terus terang aja Bapak Presiden, sekalipun undang-undang kita sudah kaji baik, saya punya kekhawatiran. Jangan sampai undang-undang sudah jadi, sampai di MK membuat yang lain, bahkan bisa merubah, bahkan bisa membuat norma baru lagi. Jadi saya pikir ini perlu kita kawal bersama-sama agar persoalan ini harus tetap kita lakukan dengan baik. Mengakhiri sambutan saya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia Pak Muhyiddin yang telah bekerja keras menyukseskan acara ini, dan kepada semua panitia besok naik pangkat karena acara sukses. Pangkatnya seperti apa nanti kita negosiasikan. Bapak Presiden, kami memohon kiranya Bapak Presiden bisa memberikan arahan, bisa memberikan nasihat, karena saya yakin dan percaya bahwa pada HUT kali ini semua partai Golkar ingin mendengar nasihat daripada Bapak Presiden. Izinkan saya untuk menutup dengan satu buah pantun. Pohon beringin berdiri tegak mempesona, tumpunya rindang sejuk rasanya. Koalisi sukses jalankan asta cita, jadi eksalator kelanjutan kepemimpinan bangsa. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama
sambutan Presiden Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta Wakil Ketua MPR RI yang hadir, yang saya hormati, saya banggakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Puan Maharani, beserta Wakil Ketua MPR RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI yang hadir. Tentunya tuan rumah Ketua Umum Partai Golongan Karya, Saudara Bahlil Lahadalia, beserta seluruh jajaran pimpinan DPP Partai Golkar, DPD 1 Partai Golkar, DPD 2 Partai Golkar, dimanapun saudara-saudara berada, yang hadir di sini maupun yang hadir melalui Zoom. Para menteri koordinator, para menteri, kepala badan, para wakil menteri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Daftar terlampir. Sambil absen saya sebut satu-satu. Menko Politik Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian, saya kira berada di posko bencana, Menteri Luar Negeri Saudara Sugiono, Menteri Hukum Saudara Supratman Andi Adgas, Menteri Hak Azazi Manusia, atau nggak usah sebut ya, nanti ketahuan yang nggak hadir ini. Ya sudah. Tapi tadi yang baca doa saya sangat terkesan. Saudara Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang. Hebat kali kok baca doa itu. Mungkin salah jabatan kali ya, mungkin dia apa pindah Menteri Agama gitu kan.
Ketua Majelis Ulama Indonesia yang saya hormati, saya banggakan, Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar. Kemudian para ketua umum partai politik yang hadir malam hari ini, yang mewakili, ada partai PDIP, PAN, Demokrat, Nasdem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, banyak yang hadir di sini. Banyak alumni Golkar juga soalnya itu. Ketua Partai Keadilan Sejahtera, Ketua Umum Saudara Al-Muzammil Yusuf yang saya hormati. Ketua Partai Solidaritas Indonesia, Saudara Kaisang Pangarep yang saya hormati. Kok lebih rame dari abangnya ini? Mungkin badannya lebih besar. Ganteng lagi. Ini emak-emak senangnya yang ganteng-ganteng gitu. Nanti saya sebut seskap, teriak lagi saudara-saudara. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Saudara Mardiono yang saya hormati. Saudara-saudara sekalian, saya tidak sebut satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Maha Besar bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan, atas rezeki dan kesehatan yang masih kita alami, sehingga kita dapat berkumpul malam hari ini di acara doa untuk bangsa dalam rangka puncak hari ulang tahun ke-61 Partai Golongan Karya dengan tema merajut kebersamaan membangun Indonesia maju. Saya kira acara ini sangat baik dilaksanakan dengan sederhana tapi dengan penuh hikmat di tempat yang bersejarah ini. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di saat sebagian saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sedang mengalami musibah. Saudara-saudara sekalian, musibah ini sesuatu yang memang kita rasakan, penderitaan, kesulitan, tantangan daripada saudara-saudara kita di situ. Namun di lain pihak kita juga menyadari bahwa bangsa kita, negara kita ternyata adalah negara yang besar dan yang kuat. Kita mengalami cobaan-cobaan, kita mengalami badai, kita mengalami bencana, tapi bangsa kita kuat, utuh, dan bangsa kita mampu mengatasi semua cobaan yang kita hadapi. Kita buktikan, rakyat melihat reaksi pemerintah
cepat reaksi pemerintah mengatasi masalah. Kita sudah buktikan sekarang, rakyat melihat ada musibah di bagian dari wilayah tanah air kita, tapi alat-alat negara segera hadir. Mungkin beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu tidak ada yang bisa memperkirakan bahwa negara kita mampu mengerahkan 50 helikopter. 50 helikopter sekarang sedang bergerak di daerah musibah. Minggu ini helikopter baru datang, 5 buah helikopter minggu ini, dan terus berdatangan. Dan saya sudah perintahkan mulai Januari tahun depan dan seterusnya, kita akan datangkan 200 helikopter di Republik Indonesia ini. Beberapa bulan yang lalu kita datangkan 5 Hercules terbaru C-130J. Berapa minggu lalu kita datangkan Airbus A400. Ada memang bagian dari rakyat kita, terutama dari elit kita, yang pinter-pinter dan merasa sangat pinter, selalu nyinyir, selalu suka dengan menimbulkan ejekan-ejekan terhadap pemerintahnya sendiri, terhadap pemimpin-pemimpinnya sendiri. Untuk apa Prabowo beli alutsista banyak-banyak? Untuk apa? Saudara-saudara, bangsa kita berada dalam sesuatu yang disebut lingkaran api, the ring of fire. Bencana alam adalah bagian yang kita harus hadapi, tantangan. Untuk itu kita harus siap menghadapi yang paling jelek pun keadaan, harus kita siap. Kita tidak bisa kalau ada bencana, kalau ada musibah, kalau ada perang sekalipun, kita tidak bisa datang ke suatu toko beli helikopter. Tidak ada. Pemimpin harus berpikir ke depan. Pemimpin tugasnya adalah untuk berpikir, menghitung, merencanakan. Itu tugas pemimpin. Saya dalam hati, di tengah tentunya kita prihatin, saya merasa bangga dengan aparat yang saya pimpin, dengan pemerintah yang saya pimpin sekarang, dengan tim kerjasama kita. Kita buktikan kepada rakyat, kita adalah pemerintah yang bekerja untuk rakyat. Kita berpikir untuk rakyat, kita berhitung untuk rakyat, kita merencanakan untuk rakyat, dan kita berani mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat kita. Orang-orang pinter yang bisa bicara, ngejek, mencari kesalahan, terus mencari kesalahan, tidak bisa membuat jembatan, tidak bisa menciptakan lapangan kerja, tidak bisa menjamin beras ada, tidak bisa menjamin LPG ada, tidak bisa menjamin BBM ada, tidak bisa menjamin apa-apa. Saya kadang-kadang prihatin, saya sedih. Selalu menimbulkan rasa tidak percaya, saudara-saudara. Tapi tidak ada masalah.
biarlah, ini demokrasi, silakan. Yang penting saya terima kasih malam hari ini. Saya diundang oleh Partai Golongan Karya dalam acara saudara-saudara. Terima kasih saya diundang. Dalam hal ini saya mengatakan terima kasih kesetiaan Partai Golkar kepada koalisi yang saya pimpin. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan, pertama ya, saya ucapkan penghargaan kepada Ketua Umum Pak Bahlil, ya kan. Pak Bahlil ini memang harus saya akui orang yang sangat cerdas. Kalau ini benar-benar loh, saya sangat cerdas. Ya, semua acara sangat detail. Dan beliau turun ke lapangan ke Sumatera juga benar-benar turun ke lapangan. Mungkin karena beliau relatif masih muda, ya, masih fit, apalagi orang dari Indonesia Timur. Ciri khas orang Indonesia Timur, ada ciri khasnya. Anda mau tahu ciri khas Indonesia Timur? Orang Indonesia Timur itu suka berkelahi. Benar ya? Coba mana orang Indonesia Timur angkat tangan? Nah, suka berkelahi, cepat naik, benar? Tapi cepat turun. Dan orang Indonesia Timur itu memang sifatnya itu setia. Keras, tapi kalau sudah menetapkan hatinya, dia setia sampai mati. Ini ciri khas orang Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur juga memang suka bapesta. Benar ya? Untung beliau juga sadar, negarawan. Oh, ini ulang tahun, tapi saudara kita sedang susah. Tidak boleh malam ini bapesta. Malam ini harus berdoa. Luar biasa, Ketua Umum. Dan beliau juga satu, ciri khas Indonesia Timur ada lagi satu, kalau makan banyak sekali. Benar? Benar nggak? Benar ya? Mak-mak yang punya suami dari Indonesia Timur, nah itu repot saudara. Belanjanya selalu meningkat. Saya punya anak buah banyak dari Indonesia Timur. Selalu masalah. Ransum yang untuk 10 hari, mereka habis 5 hari gitu. Ini ciri khas Indonesia Timur. Jadi terima kasih undangan ini. Ya, saya terima kasih karena memang saya belajar politik di Partai Golkar. Beliau memang pintar menarik hati ya. Video yang dikasih lihat, video aku pakai jaket kuning. Taruh lagi fotonya almarhum bapak saya. Waduh, tambah jatuh hati. Kau memang pintar sekali. Tapi tidak, saya terus terang aja, saya merasa nyaman di sini. Dari aku masuk, aku lihat muka-muka kawan saya semua di sini, kawan dan senior semua di sini. Bagaimana, ya kan? Iya kan? Ada Mokhtar Ngabalin, ya kan?
Katanya, nah kalau siang Mokhtar Ngabalin, kalau malam Denny. Katanya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu maksudnya apa. Jadi saudara-saudara, golongan karya, golongan yang partai yang punya sejarah, ya. Terima kasih saudara-saudara. Saya merasa diperkuat di sini karena kader-kader yang kau berikan kepada aku, mereka bekerja dengan sangat baik. Kita punya teamwork yang baik. Kadang-kadang ibarat tim sepak bola, ya. Saya sebagai katakanlah manajer, ya, manajer, coach, aku belum ngomong, si tim sudah ngerti maksud. Ya, aku lihat ke kiri, mereka sudah ke kiri. Jadi saya merasa sangat terbantu. Ini bukan ngarang-ngarang, saya terbantu. Satu hal yang sekarang mendasar adalah kita semua sekarang sadar dan mengerti apa itu sebenarnya pesan dari Undang-Undang Dasar 1945. Kita sadar dan saya berterima kasih semua tim saya mengerti, menyadari, dan kita sekarang tidak mau Undang-Undang Dasar 45 hanya menjadi mantra di mulut, tapi tidak mau dilaksanakan. Saya terima kasih para ulama, para kiai. Mungkin mereka lebih berani dari para politisi. Mereka yang minta saya setia laksanakan Undang-Undang Dasar 45 murni dan konsekuen. Murni dan konsekuen. Saudara-saudara, untuk melaksanakan itu perlu persatuan dan kesatuan, dan perlu keberanian. Sebenarnya apa yang ada di Undang-Undang 45 itu sangat sederhana. Bahasa Indonesianya tidak perlu ditafsirkan kembali. Semua jelas ada di situ. Tinggal kita mau atau tidak laksanakan itu. Kalau saya punya keyakinan, kalau kita laksanakan pasal 33, kita laksanakan semua pasal di Undang-Undang 45, pasti kita berhasil. Dan saya sudah buktikan, saudara-saudara, maaf, saya bicara di sini, saya sudah 1 tahun memimpin pemerintahan. Saya berdiri di sini, di depan rakyat semuanya, di depan saudara-saudara, elit politik. Saya berdiri di sini, saya sudah buktikan, dalam 1 tahun, kita telah mencapai dan kita telah mempersembahkan hasil-hasil nyata untuk rakyat kita. Ada profesor-profesor, ada orang-orang pintar yang mengatakan dalam siaran-siaran mereka, MBG pasti gagal. Saudara-saudara, hari ini sudah 49 juta makanan tiap hari, mulut 49 juta penerimaan manfaat tiap hari. Lebih dari 7 kali Singapura kita kasih makan tiap hari, saudara-saudara. Dan sampai di pelosok-pelosok, di tempat-tempat terpencil, kita berhasil untuk masuk. Ini bukan kegiatan main-main, ini bukan kegiatan yang gampang. Ini prestasi logistik mungkin terbesar di dunia selama berapa tahun ini. Brazil berhasil mencapai 40 juta penerimaan manfaat dalam 11 tahun.
kita mencapai dalam 12 bulan, tidak sampai 49 juta. Bukan kita bangga hanya dengan angka, tapi maksudnya apa? Kita bisa lihat, saudara-saudara, lihat wajah-wajah anak-anak. Mereka yang mungkin tidak pernah makan dengan baik, sekarang mereka menyambut kedatangan MBG dengan riang gembira. Bagi orang yang tidak pernah melihat anak-anak lapar, dia tidak merasakan. Dan orang-orang yang selalu berpikir keuntungan politik, padahal politik sebenarnya adalah kehendak memperbaiki kehidupan rakyat yang susah. Itu arti politik yang sebenarnya. Saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kader-kader yang diberikan Golkar kepada saya, membantu saya. Saya merasa sangat terbantu. Saya merasa semangat merah putih, semangat Undang-Undang Dasar 45 ada, sehingga kita tidak ragu-ragu. Mungkin suatu saat kita harus bertindak dengan tegas. Dan mungkin yang kita tindak mungkin kawan-kawan kita sendiri. Tapi saya katakan, bagi saya sebagai mandataris rakyat, sebagai yang disumpah di hadapan rakyat, saya dengan tim saya, dengan mereka-mereka yang memutuskan bergabung sama saya, bagi kita satu-satunya masalah adalah apakah ini menguntungkan rakyat atau tidak. Kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan yang berkecimpung di ekonomi, patuhilah hukum, bayarlah pajakmu, patuhi semua ketentuan. Rakyat kita sudah tidak mau dipermainkan lagi. Mereka pinter-pinter, mereka mengerti. Kalau saya bicara sering saya diejek, Prabowo itu Rambo di podium, apa itu? Ya kan? Hanya berani di podium. Tapi begitu nanti Jaksa Agung KPK bertindak, Prabowo bertindak semena-mena. Tidak, saya berkata, siapa yang melanggar hukum, kembalilah ke jalan yang benar. Kalau kau tobat, yang kau hutang kepada negara ya kau bayar. Emang bikin jembatan pakai apa? Rakyat kita susah, rakyat kita perlu rumah, perlu sekolah yang baik. Gak bisa bangun sekolah hanya dengan omon-omon. Ada yang suka ribut aja, gaduh aja, iya kan? Ya, tapi kalau dia mau gaduh silakan aja. Tapi saya percaya rakyat kita mengerti siapa yang bekerja dan siapa yang hanya bisa omon aja. Saudara-saudara,
Saya tidak mau menguraikan ya semua apa yang kita telah capai bersama. Saya kira saudara-saudara sudah tahu, dan saya terima kasih para menteri saya, para pembantu saya sekarang turun ke rakyat, sampaikan ke rakyat kondisi sebenarnya. Kondisi bangsa, kondisi dunia tidak sedang baik-baik. Di mana-mana ada perang. Kalau terjadi perang berlanjut di Eropa, dampaknya ke kita. Makanya dari awal saya katakan kita harus swasembada pangan, kita harus swasembada energi, BBM. Saudara-saudara, perang lanjut di Eropa, bisa-bisa kita tidak bisa import BBM dari manapun. Kita mau import pun nanti tidak bisa. Selat di Laut Merah di depan Yaman kan terhenti, nanti Hormuz bisa terhenti. Saudara-saudara, kalau kita tergantung import, kita nggak mampu bayar nanti harga BBM. Tapi kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita punya kelapa sawit. Kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga. Kita punya teknologinya. Tiap kali saya kasih instruksi B50 atau B60, nanti ada pakar-pakar upah keekonomian, harganya begini, harganya begitu. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak punya teknologi, kalau pabrik-pabrik pengolahan tidak siap, kalau terjadi apa-apa, baru kita nanti merasakan. Sekarang dengan bencana di Sumatera saja, bagaimana repotnya kita mengantar BBM ke daerah-daerah bencana. Jembatan putus, BBM harus kita naikin pesawat. Sebagian lewat kapal. Jadi saudara-saudara, ini bencana ini sekali lagi, ya musibah, tapi di sisi lain menguji kita, dan alhamdulillah kita kuat. Kita mengatasi masalah dengan kita sendiri. Tapi tentunya sekali lagi, paradigma baru sekarang, politik kita sekarang harus politik yang khas Indonesia. Kita tidak bisa ikut politik-politik negara lain. Belum tentu demokrasi di barat cocok sama kita. Dia ngajarin demokrasi ke kita, padahal dia yang menjajah kita ratusan tahun. Dia ajarin HAM ke kita, dia yang melanggar HAM. Jadi ya rupanya demokrasi, HAM itu sesuai selera. Kalau cocok sama selera mereka, baru diributkan. Jadi kembali saudara-saudara, kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada jati diri kita sendiri. Kita harus bangga dengan sejarah perjuangan bangsa kita sendiri. Kita harus selalu percaya pada diri kita sendiri, dan kita harus mencari solusi kita sendiri. Tidak bisa kita terlalu didikte atau diatur oleh bangsa lain. Demokrasi kita pun harus kita cari jalan terbaik sendiri. Yang disampaikan Partai Golkar berkali-kali harus kita pertimbangkan yang baik-baik. Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak
permainan uang. Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik, supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang berduit. Politik yang mahal ini, politik yang mau niru-niru negara lain, ini saya kira sumber korupsi yang sangat besar. Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik, ayo marilah kita berani memberi solusi kepada rakyat kita. Demokratis, tapi jangan buang-buang uang. Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa enggak langsung aja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai. Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara, Inggris, Kanada, Australia. Negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah. Jadi ini saya kira pemikiran-pemikiran Golkar, Ketua Umum Golkar harus kita pertimbangkan dengan baik. Marilah kita berani. Ya. Sekali lagi saya sampaikan keyakinan saya, politik demokrasi Indonesia harus bercirikan persaingan. Pada saat bersaing, begitu selesai bersaing, bersatu, kompak, gotong royong, kerjasama. Dan sekarang saya kembali ingatkan, marilah kita lihat ke depan, marilah kita lihat hari ini, kesulitan rakyat hari ini, dan ke depan. Jangan lihat ke belakang, nggak usah sakit hati ke belakang, ya kan? Kalau kita lihat ke belakang, ya kita pasti kita nggak tenang. Kita ingat terus, ya kan? Kalau aku ke belakang gimana coba? 5 kali ikut pemilu, 4 kali kalah. Ngabalin ketawa lagi loh. Ya sudah, menang kalah, maju terus, berbuat yang baik terus, mengabdi terus. Benar nggak Bang Ical? Ya kan? Kita berapa kali mengalami kekalahan? Ya sudahlah, tidak ada gunanya lihat ke belakang. Tidak ada jembatan bisa dibangun dengan hanya ngomel dan ngenyek. Nggak ada. Jembatan akan dibangun, ya, jembatan akan dibangun oleh baja, oleh kawat, oleh kayu, oleh batu, oleh semen, dengan uang. Gak bisa rakyat punya lapangan kerja dengan teori. Ini harus kita bersatu, harus kompak, cari solusi. Jadi itu yang saya selalu ajak. Kritik bagus, kritik harus, tapi yang baik, yang positif. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, ya. Terima kasih komitmen Golkar kepada bangsa dan negara. Semoga kita kokoh terus, kita atasi semua masalah bangsa bersama, ya. Kita maju ke rakyat, silakan rakyat yang memilih.
tahun 2029 nanti ada persaingan lagi, monggo, terserah siapapun pemenang, kita harus loyal, kita harus bekerja sama. Itu keyakinan saya. Jadi saudara-saudara, saya mau tutup pidato saya sekarang, ya, karena memang waktunya ya udah lumayan, saya masih ada acara lagi. Saya mau tutup dengan pantun. Pohon beringin tegak berjaga, daunnya rindang peneduh kita. Selamat ulang tahun Partai Golkar. Selamat ulang tahun alma mater saya. Terus bersatu, bahu-membahu, membantu rakyat Indonesia. Pantun kedua. Nggak mau kalah saya sama Bahlil. Beringin tumbuh, akarnya kuat. Tahan badai, tak mudah goyah. Melihat Golkar hari ini penuh semangat. Teruslah berkarya untuk Indonesia Raya. Pantun ketiga. Partai Golkar berlambang pohon beringin. Ketua umumnya pemuda dari timur, Bahlil Lahadalia namanya. Kulitnya hitam, giginya putih. Kalau ketawa manis sekali. Kalau bekerja, semangatnya tak pernah luntur. Terima kasih, selamat berjuang Partai Golongan Karya. Selamat berjuang, bela negaramu, bela tanah air kita. Mari kita berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka! 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 Saya datang ke sini, saya pengen dengar Mars Golkar. Itu dulu aku hafal. Ada nanti Mas. Hadirin yang kami hormati, kita akan melanjutkan dengan sesi foto bersama. Untuk itu kami mengundang ke atas panggung kepada para Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ketua Panitia Penyelenggara, Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Dan juga kami mohon kesediaan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya, dan kami mengundang kepada Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar dan Ketua Umum DPP Partai Golkar. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2,
3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Hadirin, kita sambut Mars Partai Golkar. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji golongan karya. Satukan tekadku, bulatkan semangatku bersama seluruh rakyat Indonesia. Siap berjuang, berbakti menciptakan masyarakat adil makmur merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Amanat rakyat jadi panduan, rahmat Tuhan jadi kekuatan, mari berkarya dalam pembangunan, mewujudkan cita-cita bangsa. Maju golongan karya, maju bangsa Indonesia. Hidup golongan karya kita, hidup bangsa Indonesia. Maju golongan karya, maju bangsa Indonesia. Hidup golongan karya kita, hidup bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, dengan demikian rangkaian acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar pada malam hari ini telah selesai dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia beserta seluruh tamu undangan pada malam hari yang berbahagia ini. Dalam acara HUT ke-61 Partai Golkar, doa untuk bangsa, merajut kebersamaan, membangun Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, aman, gak ada komen. Thank you.